Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo Sobat Eljon, kembali lagi bersama saya, Mawar Salem. Senang sekali berjumpa kembali bersama Anda dan juga keluarga. Semoga semuanya sehat-sehat. Eljon Talk menghadirkan sebuah program yang membahas mengenai komunikasi. Setiap insan pasti berkomunikasi dan juga menggunakan komunikasi dalam berinteraksi sosial. Maka dari itu komunikasi adalah hal yang sangat penting yang perlu kita bahas. Kali ini kita sedang berada di dalam episode Aku dan Tanah Airku. Komunikasi antar budaya merupakan proses komunikasi yang terjadi di antara orang-orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda-beda, baik beda ras, etnik, sosial, ekonomi, atau gabungan dari semua perbedaan. Komunikasi antar budaya terus berkembang, apalagi di saat manusia bisa bebas berkomunikasi karena adanya perkembangan teknologi. Wah, seru sekali ya topik kita hari ini. Maka dari itu saya tidak sendiri. Di sini telah hadir bersama kita ada panelis kita, Bapak Doni De Keizer, speaker, trainer, dan juga Bapak Roni Francis, business maximizer, serta tamu kita kali ini yang sangat pas untuk kita ajak diskusi mengenai topik kita kali ini ada Bapak Aranda Ara, pengusaha dan juga konsultan bisnis. Halo Bapak. Halo. Apa kabar? Halo sahabat Eljon. Pak Roni dan Pak Doni juga Luar biasa. luar biasa. Mantap. Nah, tanpa memperpanjang waktu lagi, kita langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama. Ini pertanyaan untuk Bapak Roni dan Bapak Doni dulu. Oke. Biasa ya. Indonesia ini dikenal dengan negara yang punya banyak sekali budaya, bahasa, suku. Penting gak sih untuk kita Pak mengetahui dan menguasai semua bahasa untuk kepentingan komunikasi? Ya, kalau menguasai semua mungkin manusia memiliki keterbatasan ya. Paling tidak dia memahami lah perbedaan budaya, suku, kemudian ras dan sebagainya. Mawar aja kan campurnya kan macam-macam kan? Benar. Coba, Mawar orang tuanya Papa Jawa, Papa NTT, Mama Jawa. Mawar lahir di Riau. Riau, sekarang di Jakarta coba ya kan? Ini kan gado-gado gitu kan, campur. Tapi bahasa ibu di rumah apa? Bahasa Riau. Bahasa Riau, oh karena memang lahir dan besar di sana ya. Oh oke. Nah artinya faktor darah sih tidak jaminan ya, karena kayak saya juga kan campur gado-gado lah ya, es campur. Ditambah lagi keluarga dari orang tua saya ke atas sampai kakek nenek, opa oma itu campur semua. Nah kebetulan saya juga hidup dengan pasangan hidup saya, istri saya yang juga berbeda langit dan bumi dengan saya, ya kan? Nah jadi perbedaan itu sebenarnya menandakan bahwa kita itu beragam. Nah, sementara kalau orang mengatakan beda itu susah jadi masalah, ya itu masalah dia. Makanya kalau dia tidak mau hidup dalam masalah, dia harus mampu memahami bahwa setiap orang itu memiliki perbedaan. Perbedaan yang sederhana kalau bicara Indonesia yang itu sudah selesai sejak tahun 1928 pada saat Sumpah Pemuda, ya kan? Kita sudah declare bahwa kita satu bangsa, satu tanah air dan satu bahasa. Jadi sebenarnya memahami itu menurut saya memberikan kita kesempatan untuk bisa masuk dalam banyak perbedaan. Kita berbeda tidak harus satu loh, tapi kita bisa bersama-sama. Ya, bukankah perbedaan itu adalah rahmat? Cie. Nah, kalau gitu perbedaan bahasa di Indonesia ini sebenarnya menjadi suatu masalah nggak sih? Ya, kalau menurut saya sih bukan masalah, malah pemersatu. Indonesia itu masih mending loh. Di Tiongkok sana itu ya, suku, bahasa tradisional itu lebih banyak dari kita. Kalau kita sebenarnya bahasa Indonesia itu kan basisnya dari bahasa Melayu ya. Nah, coba kalau kita menggunakan bahasa-bahasa daerah, malah sebenarnya bahasa daerah itu kan dari Sabang sampai Merauke itu beda-beda. Di Papua sendiri, nggak usah Papua, di NTT deh, ya kan, beda suku, ya kan, beda bahasa, bahkan salamnya pun beda. Ya, orang di Kupang sama orang di Tambua beda, gitu kan. Orang di kampungnya Papa mana? Keva, itu beda juga ya. Ada yang bilang Bura Noramiu Saring Ita Moga Sawet. Nah, itu menandakan oh dia dari suku mana gitu kan. Nah, artinya kalau itu kita sadari sebagai sebuah perbedaan, maka sebenarnya kita punya satu bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Nah, jadi kalau kita dalam konteks formal, dalam aktivitas pekerjaan sehari-hari kita pakai bahasa Indonesia, itu sebenarnya udah kesepakatan kita nih. Biar apa? Biar menghindari adanya konflik. Contoh nih sederhana nih, saya kan lahir dan besar di Makassar nih, Mawar. Kalau kita ketemu sama orang Makassar, kita nih, ya kan, kita tuh dia, kita sudah makan. Maksudnya tuh ngasih tahu, Anda sudah makan belum? Ya kan, kita sudah makan. Coba Mawar datang ke rumah saya nyari misalnya, Pak Doni ada nggak? Oh Pak Doni ada keluar. Ada atau keluar? Maksudnya dia bilang keluar gitu kan? Pak Doni ada? Oh ada keluar. Bingung kan?
ternyata ada keluar itu orangnya lagi keluar gitu. Ya sudah, masuk dulu silakan, nanti saya siram-siram air panas dulu. Maksudnya disuguhkan minuman. Gitu kan. Nanti kabur gitu kan, Mawar masa mau disiram air panas gitu kan. Nah, itu malah menurut saya adalah kekayaan. Ya, jangan dijadikan sebagai satu hambatan, justru membuat bagi saya itu adalah sebuah apa ya istilahnya ya, kayak pelangi itu indah karena dia warna-warni. Coba kalau pelangi cuma satu warna, pink, bukan pelangi dong, Barbie. Berarti jadi orang Indonesia berat ya sih, Pak? Ya, kalau dipikirin berat. Ya, jadi orang Indonesia berat atau kagak tergantung dari timbangan. Kenapa lihat gue? Oh, iya. Saya lihatnya ke atas, tapi mengarahnya ke sana. Nah, kalau misalnya dibilang, tadi saya setuju dengan Pak Doni, kalau misalnya dibilang orang Indonesia itu kan punya namanya banyak suku ya, punya banyak namanya bahasa, tetapi kan bukan berarti dengan banyaknya bahasa, kita harus menguasai semuanya. Digunakan nada bahasa Indonesia supaya kita bisa bersama. Coba contoh ya, di Indonesia itu ada berapa sih bahasa kurang lebih? Ratusan, bro. Ratusan, banyak. Kan? Nah, kalau ratusannya, setahu saya orang poliglot pun yang bisa menguasai berbagai bahasa, nggak itu mampu. nggak ada yang bisa sampai ratusan bahasa. Coba bayangin, kita harus bisa dengan seluruh bahasa itu. Mau sampai kapan kita bertemu dengan orang lain? Susah. Lu bisa berapa bahasa? Berapa ya? 4. 3 lah. Anggaplah 3 yang lebih. Apa aja? Bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, pasti bahasa Chinese, bahasa ya kan? Mandarin. Nah, ya. 4 dong, bahasa kalbu. Ya. Oh iya. Oh iya. Nah, 5 dong, berarti ada tambah lagi bahasa kode. Oh iya. Nah, jadi kalau misalnya kita mempelajari bahasa tersebut yang bisa menjadikan yang menjadikan bahwa orang itu jadi terkotak-kotak. Nah, kenapa ini pembahasan ini begitu harusnya sensitif ya? Karena ada beberapa orang, contoh gini deh ya, di apartemen atau di tempat ruang perkantoran ya, orang naik nih di dalam lift nih, ya kan? Pas waktu lagi ngomong kira-kira pakai bahasa apa di situ? Mending ngomong pakai bahasa Indonesia kan? Pakai ngomong bahasa apa? Ada yang Indonesia, ada yang ngomong pakai bahasa Inggris, betul nggak? Ada yang bahasanya bahasa Singlish juga ada, Chinglish juga ada, Ciputat ya kan? English ya? Ciputat Inggris juga ada, macam-macam kan? Atau disengaja, istilahnya kayak zaman sekarang orang mencampur-campurkan bahasa. Iya. Nah, sama kayak mertua gua, bro. Kalau mertua gua mau ngomongin gue, ya kan, di mana ada gue, ya pasti pakai bahasa Mandarin. Oh. Ya, karena gua nggak ngerti kan. Iya. Tapi kalau dia ngomongin gue yang gua bisa ngerti, dia pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Nah, sebenarnya kita ngomongin bos ya kan. Betul. Jadi tujuannya buat apa sih sebenarnya bahasa kadang-kadang ya digunakan untuk menyembunyikan sesuatu. Ya, kita nggak usah berbicara, wah ini orang yang munafik kayak gimana. Ayo, kalau kamu ada rahasia ya yang harus ngomongin sama orang lain, pasti kamu akan menggunakan suatu bahasa dong. Kamu nggak menggunakan bahasa yang lain, misalnya yang kamu bisa, misalnya bahasa Mandarin, bahasa Rusia, atau mungkin bahasa apapun juga ya, bahasa Vietnam, pasti pakai bahasa kode, betul nggak? Orang dulu misalnya ada pakai dengan bahasa tangan, betul nggak? Bahasa isyarat, macam-macam. Yang penting orang lain nggak tahu, tujuannya kan sama. Tetapi ketika kita berbicara dengan tujuan yang sama, kita harus punya dengan satu bahasa. Nah, yang menjadi masalah ada kadang-kadang adalah dipertanyakan, kamu di Indonesia, Mawar di Indonesia, harus pakai bahasa apa? Ya kan, orang bilang kita tuh harus cinta dengan namanya bahasa Indonesia, kita harus menggunakan bahasa Indonesia, semuanya harus bahasa Indonesia semua. Pertanyaannya gini, emang di internasional kenal dengan bahasa Indonesia? Iya dong. Ya, walaupun mungkin nanti ke depannya jadi dia harus bahasa Jaksel gitu ya. Iya, setengah-setengah Jaksel gitu ya. Apakah misalnya nanti di kedepannya kita tidak tahu, mungkin Indonesia bisa menjadi bahasa internasional, bisa jadi ya kan? Tetapi bukan berarti kita mempelajari bahasa, kita berbicara suatu bahasa yang lain daripada Indonesia, menjadikan kita jadi etnis yang berbeda atau kita tidak mempunyai DNA. Nah, ini yang orang sering jadi salah kaprah. Kita misalnya di Indonesia, etnis apapun juga lah ya, ada etnis Tionghoa, etnis misalnya dari misalkan Rusia juga ada di Indonesia, betul nggak? Dari etnis Belanda atau apapun yang di Indonesia, ketika mereka sudah WNI, warga negara Indonesia, artinya mereka adalah warga negara sini dan mereka bebas untuk menggunakan bahasa yang lain, ya kan? Untuk apa? Kepentingan pribadinya. Tetapi untuk kepentingan bersama, sebaiknya kita menggunakan bahasa Indonesia. Itu ya, yang jadi bahasa Indonesia itu kesepakatan kita sebagai rujukan dalam berinteraksi sosial. Kalau di rumah kan Mawar lebih banyak bahasa dialeknya Melayu ya, Riau ya. Ya kan? Nah, tapi kalau pas di tempat kerja, di luar, kalau dalam aktivitas sehari-hari kan pasti kita, ya nggak mungkin kan kita nanya dulu, lu bisa ini nggak, bahasa Kupang nggak? Nggak mungkin kan? Tapi pasti kita pakai bahasa Indonesia, gitu. Menurut Pak Ara sendiri gimana nih Pak, tentang keberagaman bahasa di Indonesia? Iya, aku sendiri tuh lahir dari keluarga yang stereotip itu, jadi dua-duanya itu dari orang Jawa. Betul, Jawa Tengah. Jawa mana bro?
Sama sih. Oh sama ya? Brebes. Nah, Oh iya, dua-duanya dari Brebes. Oh, oke. Terus, Disama-samakan ini tiba-tiba ya. Tiba-tiba Instan sama. sama ya. tadi kayaknya sama nih. sama ya. Kayaknya tadi sama-samain. sebelumnya Pekalongan. Makanya tahu jadi ngapak gitu kan. Tapi emang lahir di Jakarta. Tapi kedua orang tua sama saudara-saudara kalau lagi ke rumah itu seringnya ngomong bahasa Jawa. Walaupun aku sebenarnya nggak terlalu jago bahasa Jawa. Terus Karena lahir di Jakarta. Lahir di Jakarta. Terus sekolah itu di Tangerang. SD dan dulu itu ada bahasa wajib tuh bahasa Sunda. Gitu. Iya, Jadi ada iya, bahasa iya. Sunda yang ngerti-ngerti dikit lah jadi bahasa Sunda. Terus juga kalau tatanan bahasa itu juga emang sangat diperlukan ya. Istilahnya kita ini ya kalau dari kecil kan ngertinya cuma bahasa Indonesia, terus pas udah belajar ada berbagai macam bahasa daerah, tadi bahasa Sunda, terus belajar bahasa Inggris segala macam. Jadi kebutuhan untuk bahasa itu sangat-sangat penting pastinya gitu. Selain bahasa juga budaya. Pas udah dewasa, pas kuliah, terus ngekos dengan beragam teman-teman kosan yang mungkin dari berbagai macam etnik dan daerah, kita juga tahu kebiasaannya, tahu kulineran, makanannya segala macam. Kayak yang ini dirasa enak, totonya buat orang Sumatera nggak enak. Misalkan, iya. Tapi kalau buat gua semua enak. Oh, semua enak gitu. Kayak ini enak nih makanan Betawi gitu yang manis. Makanan Jawa yang manis nih. Toto manis. Iya. Terus orang Sumatera, orang Padang istilahnya. Wah ini apaan nih? Gak enak nih, harus yang asin. Aku juga makan Padang juga. Kalau yang Padang banget gitu, ini terlalu asin gitu kan. Jadi emang ya harus culture tadi juga emang harus dibiasakan. Sebenarnya semua makanan tuh enak, asal gratis. Ada satu simbol Iya, nomor satu, iya. yaitu sambal dan kerupuk. Oh iya. Yang pasti hampir semua suku ya bisa nerima itu. Iya, iya. Iya, kurang lebih sih seperti itu ya. Jadi untuk bahasa, culture segala macam. Terus aku juga pernah kerja di sebuah perusahaan kosmetik terbesar yang ada di Indonesia untuk urusan rambut. Itu kayak model karantina. Model karantina. Jadi ada dari berbagai daerah tuh. Dari Sumatera, dari Sulawesi, terus aku sendiri pun juga dari Tangerang lah, ada dari Jakarta segala macam. Tapi perusahaannya lokal Indonesia. Lokal. Tapi bersaing dengan perusahaan Prancis. Oh. Yang terbesar ya kalau untuk itunya. Jadi di situ juga kaget gitu kan. Taunya baru lulus kuliah, terus tanda tangan, taunya wah karantina nih sebulan. Kalau keluar itu harus bayar denda penalti kan. Wah ya udah deh, cobain deh. Kalau yang dari luar kota, dari daerah itu harus di karantina tuh di hotel. Kalau di kita tuh yang Jabodetabek bolak-balik. Di situ juga kita juga itu tadi jadi bisa tahu juga karakteristik dari masing-masing karena 1 bulan penuh ya, 1 bulan full kita berinteraksi segala macam. Kalau yang orang-orang Jakarta tuh kan dari tatanan busana deh, tatanan baju segala macam lebih ya biasa aja gitu kan. Kayak kalau dari Sumatera, pakaiannya udah kayak ala-ala Spanyol yang kemejanya yang ada gelembungnya itu aku juga kaget. Jadi kayak minder gitu kan. Emang karena itu kita dilatih di situ untuk fashionable ya. Maksudnya ya emang dipilih yang good looking karena sebenarnya nanti muaranya itu ke salon-salon sebenarnya. Dan Ini bukan berarti andanya good looking kan, maksudnya dipilih. Kebetulan aja. Oke. Kebetulan ada orang dalam, enggak. Tes juga. Jadi itu kita di situ dari segi pakaian, makanan tadi segala macam, makanya jadi lebih dalam lagi, lebih tahu lagi. Di situ juga diajarin cara tadi mungkin bernegosiasi segala macam. Kita negosiasinya tuh bukan cuman sama jenis atau lawan jenis, tapi yang dua-dua jenis itu juga kita dilatih sebenarnya. Oh iya. Mereka memiliki gaya komunikasi yang khusus malah ya. Karena klien-klien kita itu lebih banyak yang dua jenis, dua alam gitu kan, yang itu gimana cara Kalau yang dua alam ngatasinnya? amfibi kan. itu cara ngatasinnya segala macam itu diajarin di situ. Iya. Oke, baik. Nah, kita akan nanti ngebahas lebih lanjut lagi mengenai perbedaan bahasa dan keragaman budaya di Indonesia karena ini pembahasan yang sangat luas dan menarik sekali. Maka dari itu tetap bersama kami di L-Talk, Empower Life Through Communication. Karena kalian sudah nonton, nah jangan lupa like dan juga subscribe. See you. Dah.